Shalom, selamat pagi. Selamat tahun baru buat semuanya pemirsa WTM. Jumpa lagi dengan saya di tahun yang baru ini. Semoga berkat baru, urapan baru, hikmat baru yang paling grace diberikan Tuhan pada kita semua. Saudaraku, dalam acara Wisdom in the Morning dari CBM Channel atau Christ Bright Ministry, saya ingin membagikan rema dari Amsal 1 ayat 10 buat kita semua. Saya bacakan, saudaraku. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Saya ulang. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Nah, saudaraku, ada hal yang luar biasa yang saya lihat di dalam Alkitab. Contoh, ya, kadangkala ya, ketika kita berteman dengan orang tanpa sadar, tahu-tahu saking dekatnya kita dengan teman kita ini, kadang udah salah pun kita ikuti. Ya, demi pertemanan. Ini salah, saudaraku. Ya, banyak orang yang saya layani, khususnya anak muda yang kena narkoba atau melakukan pre-sex, jatuh ke pelacuran itu karena pertemanan. Nah, dan cara orang agen-agen narkoba pun selalu menjalin hubungan pertemanan yang baik. Nah, celakanya kalau anak kita ini misalnya tidak mendapatkan komunikasi yang baik di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, dia mencari di luar. Di luar banyak orang yang berpura-pura baik, sehingga dia dengan sukarela, dengan sukacita mengikuti, seperti kerbau dicocok hidung, mengikuti ajakan yang jahat, ajakan yang membawa kepada dosa atau kecelakaan. Nah, tapi Alkitab dikatakan di sini, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Ada satu contoh yang luar biasa dalam Alkitab, yaitu keluarga Rekab. Firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia untuk mengatakan kepada keluarga Rekab ini, kumpulkan. Lalu Yeremia mengumpulkan mereka di bait suci, saudaraku. Setelah itu Yeremia dan timnya menyediakan minuman anggur. Kaum Rekab ini, saudaraku, mereka seperti dari kakek moyang mereka, ya, saya bukakan ya. Mereka dipesan oleh kakek moyang mereka yang bernama Yonadab bin Rekab, bapak leluhur mereka, supaya mereka tidak meminum, baik mereka atau anak-anak mereka. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami menaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak kami, dan anak-anak perempuan kami. Itulah yang disampaikan Yonadab bin Rekab kepada anak-anaknya. Dan walaupun ini sudah nabi loh, saudaraku, yang menyampaikan, mereka pegang janji, mereka mendengarkan nasihat bapa leluhur mereka yang sudah tamat, yang sudah mati, yang sudah meninggal. Pesan yang luar biasa tentang menjaga kekudusan, menjaga janji nazar kepada Tuhan. Ini tentang Tuhan ya, saudaraku ya. Nah, jadi janji kepada Tuhan. Nah, itulah yang dikehendaki dari kita, saudaraku. Mau siapakah itu nabi loh yang membujuk. Nah, siapa ke, apalagi udah jelas orang berdosa, diajak kita untuk melakukan dosa, jangan turuti. Jangan takut, nanti aku ditinggal, nanti nggak ada kawanku. Tuhan sangat sanggup memberi teman yang baik jika kita baik.
Jika kita orang baik, Tuhan akan gerakkan orang-orang yang baik menjadi pergaulan kita, saudaraku. Nah, saya waktu muda juga seperti itu, saudaraku. Saya bergaul dengan teman-teman cewek-cewek yang perokok, yang penjudi, dan macam-macam, saudaraku. Ketika saya tahu panggilanku bukan sana, ya mereka mencoba mengajak saya. Ya, pertama saya pernah mencoba dan memang nikmat merokok itu waktu itu, saudaraku. Tetapi kemudian, saudaraku, saya sadar itu akan membawa saya jatuh. Yang merokok itu kan pasti, ya maaf ya, pasti nggak normal lah di dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat gereja, apalagi perempuan. Kemudian saya berani bertekad meninggalkan. Dan kemudian, saudaraku, teman-temanku yang dulu perokok ini, hidup mereka banyak yang kacau. Dari merokok, akhirnya yang lain. Dan saya sendiri seperti kesepian, meninggalkan ya kenikmatan berkawan dan mencari Tuhan. Puji Tuhan, itulah sebabnya sekarang ini saya boleh ada di hadapan saudara memberitakan Injil. Coba, bagaimana saya bisa memberitakan Injil kalau saya sambil merokok begini? Kira-kira seperti apa? Tuhan luar biasa. Di samping soal tidak merokok, pokoknya kita hidup sehat, itu yang penting. Nah, bukan hanya soal rokok, saudara. Segala ajakan-ajakan dari orang berdosa, kita harus bisa tegas dan jangan takut ditinggal. Jangan takut tidak punya teman. Tuhan sanggup memberikan teman yang baik, yang mengasihi kita, yang menerima kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jika engkau terberkati dengan video ini hari ini, silahkan saudara klik kembali di YouTube saudara, klik Christ Bright Ministry, dan jangan lupa saudara like, subscribe bagi yang belum, dan komen juga, share lah kepada semua orang. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan memberitakan Injil hanya dengan jari saudara. God bless you.